Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik teman-teman, kali ini seperti biasa kita kembali ke rutinitas program kita semua yang bernama Bincang Buku. Tadi seperti Desi katakan bahwa Bincang Buku ini beberapa periode sebelumnya ini ditunda terus karena kita ada kolaborasi, diskusi dengan beberapa teman di luar sehingga ditunda terus, sehingga ini adalah pertama kali kita melakukan Bincang Buku setelah sekian lama. Barangkali ada sebulan kali ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa kita akan berbagi bacaan kita masing-masing, entah yang sedang atau sudah kita baca, dan tanpa bermaksud mengintervensi model pembacaan teman-teman. Barangkali untuk membuat semacam variasi, barangkali tidak hanya menceritakan ulang isi buku, tapi barangkali juga berisi analisis terhadap buku itu. Jadi bukan hanya menceritakan ulang, tapi barangkali untuk memperkayanya teman-teman juga membuat semacam analisis buku ini seperti apa, dari sudut pandang teori tertentu mungkin seperti apa. Tujuannya sih sebetulnya untuk memperkaya kita punya wawasan. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, barangkali kita langsung saja. Dari sebelah kiri saya atau kanan saya? Kanan. Kiri. Oke, kanan aja deh. Silakan Vin. Ya. Oke. Ustaz. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, kali ini Enak bang. saya ingin berbagi cerita lah terkait buku yang sedang saya baca. Itu judulnya Clear and Present Danger gitu, karyanya Tom Clancy. Mungkin saya nggak bisa terlalu banyak menceritakan tentang bukunya karena masih ongoing ya saya baca gitu. Tapi nanti sekilas saya ceritakan tentang apa sih. Ini novel gitu ya. Mungkin sebelum itu saya mau sedikit cerita kenapa akhirnya saya baca buku ini gitu. Ini buku yang sudah lama saya beli sebenarnya, tahun 2020. Baru saya akhirnya baca lagi. Nggak tahu kenapa kemarin tiba-tiba saya tertarik untuk baca buku ini lagi gitu. Mungkin salah satu sebabnya adalah pertama tadi itu sih, karena ini sudah buku lama saya beli, jadi kayak saya ada ngerasa perlu untuk harus selesai ini buku ini, karena memang waktu itu saya beli buku ini tuh karena memang pengen gitu, karena saya tahu penulisnya dan ini saya beli yang bekas gitu, karena yang dia sudah nggak terbit lagi setahu saya, kan memang ini kan terbitan tahun 2021 gitu, jadi memang dia udah nggak, setahu saya udah nggak ada lagi, jadi kalaupun ada pasti itu udah emang secara terbarunya dan harganya mahal karena ini dia novel terjemahan gitu. Itu pertama, karena saya punya keinginan untuk menyelesaikan buku yang sudah beli selama. Kedua, mungkin ini sedikit intermezzo ya, saya punya cita-cita kalau saya di kehidupan saya yang lain, saya punya cita-cita kerja pengen jadi analis CIA gitu. Wow. Kenapa? Karena kayak keren aja sih gitu, kayaknya ngerasa menganalisa sesuatu terus diproses dan itu jadi jadi sebuah bahan untuk kebijakan lah gitu. Nah, sebenarnya masih nyambung juga sama cerita di sini itu. Sebenarnya ini novel ini tuh menceritakan tentang seorang analis CIA segitu gitu. Yang nanti ya ada lah gitu. Saya belum sampai hari juga ceritanya. Terus sekilas sebenarnya novel ini itu tentang pemberantasan narkotika sih gitu. Tapi secara tujuan pun itu nggak semulia yang kita kira gitu. Sebenarnya sederhana sih. Kenapa? Ini kan ceritanya itu ada pemberantasan narkotika yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat gitu kan. Tapi sebenarnya sederhana sih. Kenapa akhirnya dia mau melakukan kebijakan ini? Karena memang waktu itu tahun politik gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk menggait suara gitu. Terus secara alur sebenarnya ini karena tumben lagi kan saya baca novel barat lah gitu kan. Tokohnya sangat banyak gitu. Saya lumayan sulit untuk, bukan sulit sih, berusaha keras untuk menghafal nama-namanya gitu. Dan secara plot ini sebenarnya tadi itu plot utamanya itu kayak terkait pemberantasan narkotika. Nah, nanti plotnya itu kayak
dia mengambil berbagai sudut pandang orang-orang gitu, tokoh-tokoh gitu ya, nanti sudut pandang semua tokoh itu akan bertemu di suatu titik lah gitu. Jadi kayak tadi itu kan ini tuh plot besar itu terkait pemberantasan narkotika, nanti ada tuh dari kacamata Jack Ryan, nama atau nama Jack Ryan sebagai NSA, terus juga nanti ada kacamata dari gembong kriminal sindikat narkotika juga, terus juga ada dari nanti, jadi lumayan banyak lah. Maka saya bilang kayaknya model plotnya itu nanti berbagai macam perspektif akan ketemu di satu titik lah gitu. Nah mungkin juga sedikit terkait pengenalan Tom Clancy. Tom Clancy ini lumayan terkenal lah gitu kan dia. Oh ya, genre novel ini memang lebih ke political thriller lah gitu kan. Mungkin Tom Clancy ini tuh setara mungkin kalau tahu Dan Brown kan, nah mungkin beda kalau Dan Brown kan terkenal di tema-tema konspirasi agama lah gitu kan. Nah kalau Tom Clancy memang terkenal di political thriller lah gitu. Jadi mungkin dan karya-karyanya lumayan sering bukan sering sih, bahkan banyak gitu udah diadaptasi ke berbagai film gitu sesuai judulnya, kayak Clear and Present Danger ini udah ada filmnya juga, dan bintang filmnya Harrison Ford kalau tahu gitu, William Dafoe gitu, banyak lah. Dan mungkin setelah saya baca novelnya saya bakal tonton filmnya dan bakal beli novel-novelnya yang lain gitu, karena sebenarnya memang dari dulu pengen baca novelnya Tom Clancy, cuma memang waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin belum ketemu feel-nya atau momentumnya gitu, sampai akhirnya saya membaca novel. Jadi mungkin untuk orang yang suka thriller politik mungkin tertarik dengan novel Clear and Present Danger. Jadi itu ya, saya mungkin belum bisa terlalu banyak menceritakan isinya karena memang baru halaman 200, masih ada 400 halaman lagi yang harus saya baca, karena totalnya novel ini 600 berapa ya? Panjang ya. Banyak. 678 dan tulisannya lumayan kecil ya. Padat banget jadinya gitu. Ya, saya rasa memang kayaknya ini gaya novel-novel yang lama gitu kan. Deskriptif. Iya, dia Tapi seru ya. bukunya tebal, terus tulisannya kecil-kecil gitu. Mungkin itu sekian penjelasan apa yang saya baca. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak Mas Da Vinci Code bukan ya. Oke, berikutnya ke Banget. sebelah Oh. kanan kiri saya, karena yang sebelahnya lagi sedih. Keren. Silakan Kakak Desi. Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Sudah lama sekali rasanya tidak mengikuti bincang buku ya. Saya hari ini akan membahas buku yang sudah pernah saya baca. Ini udah lama banget di wishlist saya sejak saya SMA, tapi baru nemu di rak paling belakangnya teman baca. Asik. Saya mikir, kok ini segininya ya, dia disembunyikan seperti disembunyikan di rak paling belakang, dan ternyata pas saya baca, ya memang perlu disembunyikan dari halayak ramai. Membuat trauma, saya bisa bilang. Ceritanya ini mengikuti Yong Hye. Dia perempuan biasa, istri dari seorang pekerja kantoran yang menjalani hidup yang monoton lah bisa dibilang. Tapi akhir-akhir itu dia mengalami mimpi buruk, yang dimana dia tuh melihat daging itu sebagai hal yang sangat menjijikkan, hal yang sangat menakutkan. Lalu dia bilang kepada suaminya pagi harinya, sayangku, aku ingin jadi seorang vegetarian. Dan dia langsung ngekat semua daging yang ada di rumahnya. Bahkan daging-daging yang ada di kulkasnya itu dibuang semua sama dia. Tidak sampai di situ saja kegilaannya si Yong Hye ini. Dia benar-benar tidak bisa mencium bau daging dan dekat-dekat dengan daging. Dia bakal histeris kalau dekat-dekat dengan daging. Nah, itulah menjadi retakan pertama di rumah tangga mereka. Lalu di sini semua di sini mengikuti 3 POV, 3 point of view dari karakter. Ada kakaknya Yong Hye, ada suaminya, dan juga ada kakak iparnya. Nah, uniknya saya mikirnya kok tidak ada dari sudut pandang Yong Hye sendiri ya. Ini seolah-olah menempatkan Yong Hye itu tidak patut atau tidak perlulah didengar pendapatnya atau sudut pandangnya. Dan memang di sepanjang cerita Yong Hye itu seperti tidak didengar. Apapun yang dia katakan, mereka tuh bakal maksa. Masa kamu gak mau makan daging? Daging itu sumber kemakmuran katanya, sumber kesehatan. Tapi kok kamu tidak mau makan daging? Bahkan ayahnya menampar si Yong Hye ini karena dia gak mau makan daging.
Dan itu makin menggila makin lama. Adapun adegan-adegan menggambar bunga di tubuh itu sangat membuat saya traumatis. Satu bab itu ya Allah isinya gambaran bunga yang ya begitulah. Patut memang disimpan di belakang saja Bang Dad ya. Dan yang saya lihat atau yang saya bisa analisis itu dia menjadikan sebuah kekerasan itu hal yang normal. Maksudnya Yongye seperti dikekang, dimasukkan ke rumah sakit jiwa tanpa ada benar-benar orang yang ingin mendengarkan dia. Ya udah, kalau dia begini solusinya ya udah masukin ke rumah sakit jiwa aja. Ya udah kalau dia begini solusinya ya udah dia isolasi aja. Tanpa benar-benar mau mendengar ini si Yongye kenapa sih dia mau tiba-tiba jadi vegetarian sampai benar-benar dalam tanda kutip menggila seperti ini. Saya rasa itu menunjukkan ironisnya juga di mana budaya patriarki di Korea ya yang tidak mau mendengarkan perempuan. Bahkan sang tokoh utamanya sendiri tidak mendapatkan point of view-nya dalam buku ini. Malahan orang-orang di sekitarnya yang dapat point of view. Jadi sampai akhir kita tuh tidak mengetahui Yongye ini dia tuh pikirannya apa sih gitu. Apa yang sebenarnya dia rasakan dalam hatinya. Begitu sih dari saya. Terima kasih. Oi, terima kasih banyak. Oke, berikutnya langsung ke sebelahnya yang berbaju putih satu-satunya seperti kain kafan. Ya. Oke, next is my turn. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya membawa buku yang memang ingin dibaca oleh Desia, The Black Swan, dari abang saya, Nasim Nicholas Taleb. Iya. Sebetulnya saya cukup tahu dalam artian buku ini penting gitu. Karena banyak saya lihat berseliweran di Instagram saya nonton podcast ada yang ngebahas ini gitu. Karena kan yang dia bahas itu adalah sebuah momentum sebetulnya ya yang berkaitan dengan resiko gitu. Manajemen. Boleh tahu nggak itu terbitan keberapa? Tunggu sebentar. Ini cetakan ke-16. Itu membuktikan ya sebenarnya kamu bilang buku penting. Dia dibuat tahun 2007. 2007 sama Nasim Taleb. Nah, tapi background sedikit ya tentang Nasim Taleb. Dia itu adalah seorang quant trader sama juga trader saham gitu. Jadi bisa kita bilang ada keterkaitan lah gitu terkait dengan proyeksi, analisa, prediksi terkait Black Swan gitu. Nah, tetapi kenapa buku ini istilahnya menjadi yang muncul di permukaan? Mungkin ya metode dia membongkar dari pengelolaan resiko atau momentum proyeksi masa depan yang sering dilakukan manusia tapi kacau, dan juga permasalahan tentang Black Swan itu mungkin karena memang model dia yang sangat, saya sendiri yang membaca buku ini merasa sangat rumit gitu, kesulitan karena bagi saya itu dia memberikan banyak sekali insight menurut saya. Insight itu banyak banget. Jadi bagi saya pribadi saya perlu membaca sumber-sumber lain gitu untuk mengetahui apa sih maksud dari yang dia ingin sampaikan gitu sama si Nasim Nicholas Taleb ini. Makanya banyak dia kutip tulisan, banyak dikutip kayak kutipan-kutipan dari filsuf, terus dari pemikir-pemikir, dari ekonom, dari karena dia itu bukannya pembahasan atau pembacaan itu cuman kayak berkaitan dengan ekonomi ya enggak, tapi dia awalnya itu berasal dari kayak kesusastraan banyak gitu. Intinya pemikir-pemikir tuh banyak sekali dia baca, jadi model pembacaannya mungkin akan sangat menarik untuk teman-teman yang memang suka sekali mengulik, suka sekali punya curiosity yang tinggi terkait dengan tragedi Black Swan gitu. Nah kan yang saya tahu Black Swan itu kan sebuah kejadian di mana itu tuh tidak disangka-sangka, itu tuh berasal dari suatu hal yang rasanya tidak terlalu penting gitu, unpredictable banget, tapi dia sangat besar impactnya gitu. Ada saya baca misalkan dari Henry Poincaré namanya. Itu dia punya model itu three problems kalau tidak salah.
Pokoknya memodelkan bagaimana di dalam tata surya itu ada, misalkan ada 2 benda aja. Jadi kita gampang untuk menganalisanya. Tapi kalau kita tambahin satu benda yang rada jauh gitu, itu dalam waktu yang panjang itu akan punya pengaruh yang besar semakin lama gitu. Nah, di situ yang menarik bagaimana sebetulnya Nicholas si Abang Taleb ini selalu menekankan bahwasanya manusia itu mungkin bisa dibilang terlalu absolutis ya, terlalu sering merasa bahwasanya ketika dia sudah punya data, ya sudah dia bisa mengelola data itu menjadi sebuah prediksi yang tepat gitu, bahwa di tahun depan itu ada ini gitu, atau 10 tahun ke depan itu kita bakal begini gitu. Pada faktanya manusia itu sangat sering melakukan bias itu, makanya dia bilang di situ kayak bias narasi atau narration fallacy gitu. Karena kita selalu berasumsi ya gitu, bahwasanya dunia ini dengan data-data atau suatu hal yang bisa seolah-olah dikuantifikasi, ya udah maka itu akan terjadi di masa depan. Padahal sebetulnya dunia itu sangat dinamis gitu. Dan dinamisnya itu bukan sekedar dinamis biasa, tapi dinamis yang sangat kompleks gitu. Oke lah, kita bisa membayangkan misalkan di Lombok gitu akan orang itu pertumbuhan ekonominya seperti ini gitu. Tapi kita nggak tahu gitu kalau tiba-tiba misalkan di Lombok itu kedatangan orang-orang luar gitu, misal orang Sumbawa datang ke sini, terus orang Kalimantan datang ke sini, mungkin kan akan ada terjadi perubahan yang sangat berbeda atau bahkan kita bilang signifikan gitu. Terus juga bagaimana dia mengupas salah satu yang menarik itu terkait antara mediokristan dan juga ekstremistan gitu ya. Kalau mediokristan kan berarti suatu hal yang mediocre, tengah-tengah, suatu hal yang memang umum, dirata-ratakan, tinggi badan, terus usia, terus juga tekanan darah dan sebagainya. Kemudian juga, tapi jadi kalau dalam mediokristan kita itu gampang mengetahui suatu hal gitu. Kayak dalam statistika deh, kita waktu belajar statistika bagaimana cara kita mengelompokkan data, kemudian kita mendapatkan hasilnya gitu, pakai model saya lupa model square, astaga saya lupa tunggu sebentar. Intinya pemodelan saya lupa ya intinya pemodelan rata-rata lah, suatu model rata-rata untuk mengetahui kaitan antara variabel independen dengan variabel dependen gitu, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita berpindah kepada black swan itu sebenarnya berada di mana? Dia itu berada di ekstremistan gitu. Karena manusia sering berkecenderungan bahwasanya suatu hal yang tidak terduga itu akan muncul dari mediokristan, maka manusia itu sering kayak tadi narasi fallacy akhirnya menyelewengkan atau tidak mementingkan bagaimana ekstremistan itu bekerja. Karena di dalam ekstremistan itu satu variabel saja itu bisa melakukan perubahan yang begitu besar gitu. Dan yang sering dibahas sama si Taleb itu adalah kejadian-kejadian seperti orang yang tidak terkenal itu bikin buku terus akhirnya terkenal gitu untuk lama waktu berapa lama. Sama juga kayak beberapa ilmuwan yang udah meninggal baru 100 tahun kemudian terkenal. Nah itu contoh-contoh kondisi black swan. Tapi yang paling dekat dengan kita itu adalah salah satunya krisis ekonomi. Kayak tahun 2008 misalnya di Amerika tentang perumahan. Waktu di Amerika itu kan setahu saya mortgage kan. Ya, bubble dari mortgage atau KPR lah, KPR rumah tangga di sana. Kan orang-orang beranggapan karena KPR itu suatu hal yang oke untuk dijadikan suatu aset derivatif, aset turunan gitu. Jadi orang-orang sana akhirnya menggunakan itu sebagai sebuah peluang yang sangat besar, dan itu digunakan oleh semua pihak-pihak yang menjual belikan aset berupa kontrak model mortgage itu. Nah, jadi masalahnya itu adalah di bagaimana Amerika waktu itu memberikan kemudahan untuk orang-orang melakukan peminjaman waktu itu. Bahkan maksudnya waktu itu nama anjing pun itu bisa digunakan sebagai untuk meminjam uang yang banyak gitu. Jadi istilahnya tidak ada spesifikasi yang jelas gitu bahwa orang ini pada akhirnya bisa bayar nggak gitu. Nah, dari situlah pada akhirnya muncul sebuah efek domino yang begitu besar sampai memunculkan The Black Swan. Salah satu film yang menarik itu ada namanya Short Sale kalau tidak salah ya. Ada The Short atau apa gitu. Jadi dia itu salah satu orang yang berhasil melakukan posisi short sehingga dia mendapat keuntungan yang begitu besar.
gitu. Jadi tapi dibalik dari misalkan The Black Swan, peristiwa yang suatu hal yang sangat langka dan tidak terduga, yang saya tahu dia itu pengen membahas juga namanya Grey Swan atau angsa abu-abu. Kalau kalau angsa hitam itu disebutnya unknown, suatu hal yang kita tidak tahu. Oke. Nah, kita tidak tahu itu tuh ada gitu. Suatu hal itu ada tapi kita nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau Grey Swan itu unknown. Kita tahu, kita nggak tahu. Contohnya begini. Sekarang kita melihat akan kita mau pergi ke suatu tempat gitu. Nah, kita tidak tahu kondisi cuacanya bagaimana gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa kondisi cuaca itu bisa hujan atau tidak. Nah, maka kita bisa melakukan sebuah prediksi kan, seperti tadi. Nah, akhirnya kita bawa payung. Nah, itu. Tapi kalau prosesi unknown itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Misalkan kayak kita mau pergi naik pesawat, oke? Tapi tiba-tiba ada gunung meletus gitu. Nah, itu kan preventionnya sangat impossible ya, sangat sulit gitu, sangat tidak mungkin gitu. Terus yang saya pengen tekankan tadi ya, kembali ini tuh menurut saya pribadi buku yang kaya banget. Jadi kalau misal per bab itu dia bukan per bab, bahkan per subbabnya itu dia punya kekayaan bahasa, kekayaan sumber gitu. Ya menurut saya sendiri itu kalau dibaca dengan serius akan butuh waktu yang lama menurut saya. Karena rasanya saya baca udah 200-an tapi masih kayak kosong-kosong gitu. Jadi saya rasa perlu mendalami isi bacaan sih menurut saya ya. Karena memang menarik, dari Taleb sendiri punya background, dia kan tinggal di Lebanon juga. Dia seorang quant trader. Bagaimana dia seorang yang pernah berkonflik, terus dapat kesempatan untuk berpendidikan di tempat yang oke, terus menjadi seorang quant trader, tapi tetap juga dekat dengan Lebanon. Jadi dia model pergolakan dalam dirinya sehingga munculkan The Black Swan tuh mungkin suatu hal yang menarik dan saya rekomendasikan pada teman-teman. Gitu. Dahsyat. Terima kasih banyak untuk ulasannya The Black Swan. The Black Swan ya. Ya. Kayaknya ini bisa jadi rekomendasi buat Davin. Tertarik nggak, Vin, baca? Kayaknya serius nih Bang. Iya, tapi saya random aja sih. Oke, siapa lagi ya? Saya belum ya? Oke, teman-teman, saya mungkin tidak akan banyak ya karena semingguan ini saya memang dikepung oleh banyak sekali aktivitas kantor, bukan alibi ya, tapi memang kayak menyita banyak sekali waktu gitu. Tapi saya berupaya untuk waktu-waktu senggang itu membaca buku. Nah, misalnya saya baru balik dari Sumbawa malam Sabtu 2 malam lalu ya. Kemarin ya? 2 malam lalu. 2 malam lalu. Dan dari hari Senin kemarin selama 5 hari di Sumbawa dengan kesibukan berkunjung ke sana kemari gitu, bertemu dengan kader puskesmas, dengan dinkes dan segala macam lah gitu. Saya membawa beberapa buku sebagaimana kebiasaan saya. Jadi kemarin itu saya bawa 4 buku, luar biasa ya. Padahal ini Baik, abangku. dan judulnya juga berat-berat gitu. Tapi nanti aku kasih tahu alasannya. Yang pertama itu kemarin mempraktikkan metode Socrates, panduan praktis berpikir dan bersikap kritis. Yang kedua itu ada seni postmodern, Plato dan internet. Ini yang selesai saya baca, tapi susah sekali saya mengerti. Kan ada jenis buku yang kita merasa tercerahkan pada saat kita membacanya, tapi segera kita lupa setelah beberapa hari gitu ya. Nggak tahu, mungkin dia mengendap, hanya butuh waktu untuk dipantik saja gitu. Nah, terus yang ketiga ada buku Charmides, Platon, Keugah Harian. Ini ditulis oleh Romo Setio, yang sekarang ini saya sangat ngefans gitu, karena saya mengikuti kelas-kelasnya yang berjam-jam itu. Dia ahli soal filsafat Yunani, khususnya tentang Platon, karena di S3-nya, disertasinya itu memang tentang Neoplatonisme. Dan yang terakhir itu Susan Sontag, Penyakit sebagai Metafora. Kenapa saya bawa buku ini? Karena menurutku ini unik gitu. Dia mencoba meneliti soal bagaimana penyakit-penyakit tertentu itu dijadikan semacam metafora di dalam karya sastra.
Itu unik banget ya. Misalnya kayak misalnya saya sendiri kan pegang program eliminasi TBC namanya. Nah, terkait itu kemarin semingguan saya di Sumbawa. Dan dia juga meneliti soal bagaimana citra TBC atau metafora TBC dalam beberapa novel. Itu menurutku kayak niat banget gitu kan. Kemudian kanker juga seperti itu. Bagaimana sih contoh misalnya ternyata TBC dalam beberapa novel dijadikan sebagai citra yang romantis gitu. Itu aneh aja gitu ya. Nah, baca sendiri ini. Tapi ini semua yang 3-nya ini memang belum selesai saya baca. Nah, yang terbaru baru kemarin saya baca dan ini sudah segini. Ini buku yang ini salah satu buku yang barangkali bisa saya baca dalam waktu yang sangat cepat. Kemarin saya cerita ke kalian ya, ada jenis buku yang setebal apapun bisa saya habiskan sekilas karena muatannya mungkin gitu, narasinya asik gitu. Ini judulnya Kapitalisme Hijau. Pestisida gaya hidup hijau dalam masyarakat neoliberal. Oke, yang mana dulu? Aku bingung nih, yang mana? Yang ini ya. Jadi saya akan cerita bukan tentang isi buku, tentang apa saja yang berhubungan dengan buku ini ya. Misalnya seri postmodern, Plato dan internet. Saya suka sampulnya. Ini sebetulnya banyak seri ya. Seri postmodern ada tentang Plato, kemudian hubungan dengan internet, ada tentang apa namanya ya, banyak lah tentang filsafat bahasa segala macam ada. Tapi kalau dipikir-pikir ya, buat orang yang misalnya menggeluti filsafat Yunani itu, barangkali akan aneh dengan sampul ini. Keanehannya di mana? Lihat karena dia hidup di tengah-tengah kota. Judulnya adalah Plato dan Internet. Jadi kan ini semua citra-citra di belakang kan citra-citra yang modern banget ada di dunia internet gitu kan. Nah, yang aneh itu sebetulnya sosoknya ini. Ini bukan Plato. Oh gitu. Ini Aristoteles. Tahu dia. Jadi kalau Plato dia menunjuk ke atas tangannya. Jadi pernah nggak lihat gambar yang sangat terkenal itu School of Athena, mazhab Athena. Itu kan ada 2 filsuf yang sedang berjalan sama buah kitab. Yang satu tangannya menuju ke atas, yang si ini dia ke bawah. Gitu. Jadi maksudnya Plato itu menggambarkan, mencerminkan pemikiran idealisme, bahwa segala sesuatu yang ideal itu ada di atas. Sementara Plato itu kembali ke realitas. Aristoteles kembalikan. Nah, ini sebetulnya Aristoteles. Nah, itu kan unik ya, menarik ya. Nah, sedikit gambaran tentang buku ini. Seperti yang aku bilang, ini buku yang sangat mencerahkan saya ketika saya membacanya, tapi segera terlupakan ketika beberapa hari termasuk sekarang. Saya agak terbata-bata nih untuk menjelaskan tentang buku ini. Tapi poinnya adalah mengusik rasa ingin tahu gitu. Menarik menghubungkan antara Plato dan internet. Ternyata dia mencoba di buku ini membawa kembali perdebatan tentang apa itu pengetahuan dalam konteks dunia modern. Pengetahuan dulu didapatkan di masa lalu, setidaknya di masanya Plato itu, masa filsafat Yunani itu. Pengetahuan itu kan dicari, diperdebatkan gitu ya. Misalnya kalau menurut Plato, pengetahuan itu adalah sesuatu yang sekaligus kita yakini. Kita tahu sesuatu berarti sebenarnya kita meyakini bahwa itu betul. Gitu. Misalnya ini gelas, berarti saya meyakini bahwa itu gelas. Kayak gitu. Tapi kan di dunia modern pengetahuan itu nggak begitu modelnya. Jadi pengetahuan itu kan masuk ke internet, bisa kita download segala macam. Nah, itu bisa. Nah, di sini dia mencoba menggunakan analisa-analisa teori-teori filsafat pengetahuannya Plato dengan kondisi sekarang, bahwa ternyata pengetahuan di masa sekarang sebetulnya mengepung kita gitu ya. Dan dia bilang bahwa sebetulnya itu lebih tepat dikatakan sebagai banjir informasi. Pengetahuan beda lagi. Nah, jadi dia mau bilang bahwa justru di masa sekarang ketika informasi mengepung, overload gitu ya, pengetahuan justru kita nggak dapat. Gitu.
Yang mana pengetahuan di situ gitu. Jadi ini cukup rumit ya karena dia mencoba menggunakan konsep filsafat pengetahuan atau epistemologinya Plato dengan kondisi sekarang kayak gitu. Yang mana pengetahuan di sini, yang mana pengetahuan di situ misalnya. Dihubungkan semua gitu. Kalau sekarang kan pengetahuan itu ya sesuatu yang berguna. Kayak begitu kan, kalau nggak berguna yang sifatnya filosofis kayak nggak menghantarkan kita ke nggak praktikal itu kayaknya nggak dipelajari sama orang kayak gitu. Jadi itu sebetulnya ya ini memang aneh banget. Padahal sebetulnya saya yakin ada banyak hal menarik yang saya dapatkan ketika saya membacanya. Tapi sekarang saya kok lupa gitu. Nah kalau untuk metode Socrates sebetulnya ini sangat menarik ya karena secara pribadi ini membantuku untuk menjadi pendengar yang baik, penggali informasi yang baik terhadap orang-orang yang saya hadapi ya gitu kan. Bagaimana menggali sesuatu yang Jadi Socrates itu kan terkenal dengan metodenya yang disebut dengan elenkos. Elenkos itu artinya adalah penyanggahan. Tapi penyanggahan bukan dalam artian menyanggah yang berhenti di menyanggah yang mungkin akan membuat orang kita sanggah malu. Enggak. Sebetulnya elenkos itu adalah menyanggah, membongkar kembali dan mengajak orang yang kita sanggah untuk untuk memeriksa argumennya sendiri. Kayak gitu itu namanya metode elenkos gitu. Jadi metode elenkos itu memang dimulai dari hal yang bisa kita kenali di sanggah, tapi sebetulnya tujuannya adalah supaya misalnya kamu misalnya bilang bahwa semua angsa itu berkaki dua gitu. Terus aku nanti oh ya masa sih gitu, bagaimana kalau begini ya, nanti kamu kayak merasa disanggah kan. Tapi kan aku pakai bukti gitu. Ya gini. Jadi kamu akan dengan sadar, dengan ikhlas itu kemudian membongkar kembali pengetahuanmu, tapi tanpa kemudian membuat kamu merasa malu gitu karena tadi aku punya opini begini kok jadi berubah gitu. Itu namanya metode elenkos. Jadi banyak metode-metode lain yang intinya adalah mengajak kita untuk berpikir praktis. Berpikir praktis itu ya artinya di sana ada refleksi kayak gitu ya. Ada penyanggahan, ada pembongkaran kayak gitu. Jadi ada banyak metode-metode, judulnya aja mempraktikkan metode Socrates. Jadi ada teori, tapi bagaimana cara kita mempraktikkan teori itu yang menurutku menarik. Ini sama sebetulnya model bahasanya dengan buku yang dibaca sama Aura. Nah kalau untuk Charmides, keugaharian Platon. Jadi sebetulnya Plato sama Platon sama aja sebetulnya. Memang bahasa Yunaninya tulisannya memang Platon, yang artinya lebar gitu, karena katanya konon bahunya yang lebar atau dahinya gitu. Nama sebenarnya adalah Aristokles gitu, si Platon ini. Nah si Platon ini kan dia terkenal dengan soal konsepnya dia Socrates sebetulnya ya. Ini kan tentang Socrates, bingung juga ya. Jadi ini menarik. Jadi gini teman-teman, Socrates itu nggak pernah bikin buku. Jadi pemikirannya dia itu kita ambil dari tulisan-tulisannya Platon. Nah persoalannya orang sering bilang bahwa menurut Socrates, ya Socrates yang mana? Socrates diciptakan Platon. Terus orang bilang bahwa yang mana? Menurut Plato. Tapi Plato di dalam semua bukunya yang bentuknya dialog, semua bukunya dia dialog. Itu nggak ada satupun yang memasukkan nama tokoh yang bernama Plato. Jadi paham nggak maksudnya? Jadi kita bilang menurut Socrates, jangan-jangan itu sebetulnya pemikirannya Plato. Menurut Plato, tapi kan nggak ada Plato di dalam semua dialog itu. Jadi memang agak rumit. Historical problem of Socrates namanya. Nah jadi di sini dia bercerita tentang yang namanya hidup kita itu sebetulnya tujuannya adalah untuk punya keutamaan. Gitu, punya keutamaan yang disebut dengan arete gitu, bahwa semua manusia itu seharusnya punya arete, punya keutamaan kayak gitu. Jadi keutamaan itu ada 4 modelnya. Itu di sini aku catat. Itu ada soprosune yang ini,
keugaharian itu maksudnya adalah mawas diri. Demokrat kalau dalam politiknya, dia berada di tengah-tengah. Mawas diri, tahu diri gitu kan. Bahwa kalau Socrates kan sangat terkenal, yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu. Oke. Gitu. Jadi seperti yang kamu bilang tadi kan, apa namanya? Kita ya gitu. Jadi 4 keutamaan dalam pemikiran Plato itu, yang pertama adalah ugahari itu, mawas diri, tahu gitu, tahu batas sehingga sadar diri kita berada di tengah-tengah gitu. Itu namanya soprosune gitu, itu soprosune. Kemudian keberanian, kemudian Andrea itu keberanian, Sofia kebijaksanaan, dan terakhir Dikaiosune. Dikaiosune itu adalah keadilan yang menjadi salah satu yang tema yang paling kuat di dalam buku Republiknya. Gitu. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir kapitalisme hijau, ini yang terakhir yang aku menceritakan karena sedang aku baca. Ini sangat menarik, sangat mengganggu gitu. Tapi mengganggunya itu mengganggu yang mengusik gitu. Artinya mengajak kita untuk berpikir kritis. Artinya dia mengapresiasi niat orang untuk menjaga lingkungan. Tapi dia juga mengajak kita untuk kritis gitu. Misalnya kayak gini ya it's okay gitu. Kita tidak mau menggunakan plastik berkali-kali. Bila perlu kita cuci gitu. Oh it's okay, kita bawa tumbler, itu menarik. Tapi coba periksa. Gitu, dari mana sebetulnya kesadaran itu berasal? Jangan-jangan ini sebetulnya yang diinginkan oleh kapitalisme, supaya kapitalisme itu tetap berlanjut, kayak gitu. Maksudnya kayak gini, kita menolak untuk menggunakan plastik sekali pakai, gitu. Tapi kan persoalannya di luar sana pabrik yang membuat plastik tetap melakukan itu, gitu. Jadi kayak dia mengajak kita untuk berpikir sebetulnya sejauh mana sikap kita itu, niat baik kita itu akan mengubah keadaan. Jangan-jangan dia tidak akan mengubah keadaan, justru itu yang diinginkan oleh korporasi-korporasi yang jahat itu, kayak gitu. Kita tetap memakai keranjang yang itu saja misalnya ya, tapi kan plastik tetap diproduksi misalnya. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan soal mengikis rasa bersalah kita. Kayak gitu. Jadi dia menggunakan konsepnya ini, teorinya si Jacques Lacan itu juga soal hasrat kayak gitu. Soal rasa bersalah kayak gitu, soal jadi kan di sini ada beberapa contoh orang yang dia wawancarai, misalnya kan soal kenapa sih mereka memilih untuk hidup sehat atau segala macam. Ternyata kesadaran itu kesadaran yang bias kelas menengah, gitu kan. Dia mengajak untuk mengkonsumsi pangan lokal kayak gitu. Jadi dia mau bilang bahwa nggak apa-apa, niat baik itu bagus gitu. Kita memang perlu gitu punya sikap untuk menjaga lingkungan, tapi jangan berhenti di situ. Kita harus periksa niat baik kita itu. Jangan-jangan sebetulnya kita diperalat aja kayak gitu niat baik kita. Karena menurut dia yang menjadi pusat persoalan di dalam perusahaan ekologi lingkungan itu adalah korporasi. Tapi persoalannya tiba-tiba sekarang beban untuk menjaga lingkungan itu diserahkan ke pundak individu. Jadi kesadaran individu. Jadi ya udah santai-santai aja yang di atasnya kayak gitu, itu yang dia mau ngajak kita untuk kritis. Itu sih sementara ini, karena ini seperti istilahnya Kakak Davin itu ongoing, ini juga lagi ongoing gitu ya. Cakep banget istilah ongoing ya, suka saya. Jadi akan saya selesaikan dan mungkin akan saya bikin semacam ulasan gitu. Kan ini akan sangat menarik. Itu aja sih dari saya, teman-teman. Ini ada 2, 4, 5 buku, subhanallah. Padahal nggak semua, cuma 1. Oke, berikutnya sengaja gak panjang-panjang karena baru datang kan. Jadi kasih waktu dulu untuk berpikir. Oke, udah siap? Silakan. Lah, harimaunya mana? Kabur ya. Terima kasih. Jadi bulan ini atau akhir-akhir ini saya menamatkan 2 buku.
Ulang ya. Ulang ya. Dua bukunya Eka. Yang pertama itu Lelaki Harimau, dan kedua kumpulan cerpen perempuan patah hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi. Panjang. Dan yang sedang saya baca bukunya Eka juga, Cinta Tak Ada Mati. Ini saya udah tamatkan, dan itu baru beberapa cerpen yang saya baca. Yang mungkin yang akan saya ceritakan panjang adalah Lelaki Harimau ini, karena di kumpulan cerpen ini ada beberapa cerpen yang saya suka mungkin, tapi tidak banyak gitu, karena mungkin kurang cocok gitu ya. Di Lelaki Harimau ini kenapa saya membaca, bukan karena baju saya harimau, cuman karena di esainya Catherine dia ada membahas Lelaki Harimau, dan dia seperti berbeda dari cerpen-cerpen yang atau karya yang lain dia kritisi. Ini lumayan dia puji, jadinya apakah dia subjektif atau tidak, saya ingin membuktikan itu. Terus setelah saya membaca ini tuh sangat ceritanya tuh sangat cakep menurut saya, karena dari sinopsisnya saja menurut saya orang yang tidak niat membaca buku ini setelah membaca sinopsisnya pasti akan ingin membaca dan penasaran. Mungkin saya bacain ya. Pada lanskap yang surreal, Margio adalah bocah yang menggiring babi ke dalam perangkap. Namun di sore ketika seharusnya rehat menanti musim perburuan, ia terperosok dalam tragedi pembunuhan paling brutal. Di balik motif-motif yang berhamburan antara cinta dan pengkhianatan, rasa takut dan birahi, bunga dan darah, ia menyangkal dengan tandas. Bukan aku yang melakukannya, ia berkata dan melanjutkan. Ada harimau di dalam tubuhku. Oi. Bayangkan orang nih pelaku pembunuhan brutal yang dia membunuh orang dengan menggigit lehernya sampai kelihatan tulang ininya. Dengan semua darah dan ada kan kalau digigit ada daging gitu kan ya, itu dilepeh-lepehin. Pas ditangkap, kenapa kau membunuhnya? Terus dia bilang, bukan aku yang membunuh, ada harimau di tubuhku. Sangat cakep banget menurut saya. Dan ternyata isi buku ini bukan manusia jadi-jadian yang harimau yang memburu-buru orang gitu. Ternyata ini tuh cuman cuman openingnya saja. Atau patung harimaunya Oh, bukan. Opening saja. Kalau misalnya kita menonton film gitu kan, harimau Malaya. ini tuh di shoot dari angle yang berbeda menurut saya, dari angle sini sampai semua konfliknya akan terlihat gitu. Mungkin saya ceritain sedikit. Ini tuh sebenarnya bercerita tentang, kalau tadi saya singgung, Margio itu adalah pemeran utamanya, salah satu protagonisnya. Sersan ya? Apa? Bukan Sersan. Bukan. Sersan Margio bukan. Siapa itu? Nggak ada yang nangkep nih. Nggak ada ya? Pokoknya itulah, Margio ini salah satu pemeran utamanya, dan sebenarnya ini bercerita tentang orang tuanya Margio. Siapa nama bapaknya? Suaib, Komar Suaib, sama si ibunya Nur Aini. Oh, Nur Suaib? Aini. Suaib. Apa nama orang lagi? Nama Suaib dan Nur Aini. Yang ternyata menurut saya ini kan mengambil latar pada tahun 90-an mungkin gitu ya. Pada tahun 90-an. Tapi menurut saya ini adalah permasalahan sampai sekarang masih bisa ditemukan gitu, tentang pasangan yang dia miskomunikasi. Gitu. Miskom ya? Ya, sangat miskom. Konfliknya itu si istrinya ini kan sakit hati kepada si suaminya, dan sakit hatinya itu karena miskom gitu, karena miskom dan sakit hati yang tertumpuk-tumpuk, akhirnya dia tidak bahagia. Yang miskom awalnya itu adalah pada saat tahun segitu kan biasa orang kalau cowok itu dia kerjanya merantau. Dan setelah mereka dijodohkan dan akhirnya dia pergi merantau, dia bilang lah istrinya ini, jangan lupa tuh kirimi aku surat gitu. Setelah berlama-lama dia menunggu tuh setiap hari Senin sama cewek-cewek yang lain, karena pacar-pacarnya mereka pasti ngirimin surat gitu pada hari Senin. Dia menunggu, Senin tidak ada. Minggu depannya lagi Seninnya nggak ada lagi dikirimin. Sampai tidak ada surat yang dikirimin. Dari situ dia kayak sedih, dan kenapa kamu tidak sayang saya gitu. Tapi itu tidak pernah dia ungkapkan ke suaminya ini. Sampai terus bertahun-tahun pernikahannya mereka, permasalahan tentang surat itu menurut saya masih ada di hatinya dia, yang dia tidak pernah ungkapkan gitu. Itu yang membuat dia kayak menurut saya memandang suaminya itu tidak sesayang dulu gitu. Jadi semua yang dilakukan suaminya salah. Dan apesnya lagi si suaminya ini KDRT gitu. Dia suka membantai istrinya, ya. Dia memukul istrinya, terus dia memukul anak-anaknya lagi. Tapi sebenarnya si suaminya ini sayang sama istrinya. Iya, itu kan. Nah, makanya
Makanya itu enggak, tapi itu bukan love language-nya. Itu kayak apa ya, dia misalnya dia habis pukul suaminya sampai dia tidak berdaya, pas malam istrinya pas malamnya dia tidur, dia nangis gitu. Kenapa sih melakukan itu? Bukan karena masalah mental dan lain-lain, karena memang kayak gitulah dia. Makanya di situ ditulis sama Catherine, dia bingung gitu, dan dia merasa semua permasalahan yang ada di novel ini, karakter-karakternya tuh benar dari perspektif mereka masing-masing gitu. Dan nanti setelah istrinya ini kan dia di KDRT gitu kan, si istrinya ini selingkuh sama tetangganya. Dan itu kata Catherine, dia tidak bisa salahin istrinya karena perselingkuhan itu adalah satu-satunya kebahagiaan yang pernah dia dapatkan gitu. Dari konflik perselingkuhan ini muncullah satu harimau gitu. Kok itu menurut saya kayak sangat keren, Eka memasukkan harimau yang harusnya surrealis menjadi cerita realis gitu. Karena di sini bukan harimau yang apa ya, yang dia merasa dirinya harimau gitu, terus dia membantai orang, tidak. Pas dia mimpi, kan dia pernah mimpi gitu kan si Margio ini. Setelah dia mimpi bertemu harimau, habis itu harimaunya pergi kan, dan dia marah. Kemana harimau ini? Karena harimau itu adalah istrinya dia. Diceritain di sini gitu. Dia punya apa namanya, kakek, dan kakeknya itu punya istri yang bukan manusia, harimau ini. Pas harimau ini pergi kan dia marah, terus dia cakar musola, pintu musola. Padahal kukunya nggak ada, tapi ada berbekas gitu. Nah dari sana yang harusnya butuh ini kan realis, kok bisa. Dan sampai akhirnya pun pas dia merasa dirasuki harimau dan dilihat gitu sama adiknya, matanya itu seperti kayak mata kucing. Tidak ada kejadian surrealis lain gitu, hanya harimau ini saja. Gitu. Dan membuat cerita dari masuknya pembunuhan, terus di ending nanti dijahit lagi pembunuhan tadi, apa namanya, akhirnya kenapa ini dilakukan dan kenapa bisa gitu, kayak apa namanya, endingnya tuh ketahuan di akhir konfliknya. Dari ceritanya yang sangat keren, itu bukan satu-satunya daya pemikat menurut saya. Narasi yang dibawain sama Eka tuh sangat cakep banget di buku ini. Kan saya mengenal Eka tuh dari Cantik Itu Luka gitu kan, dan emang sangat bagus narasinya di Cantik Itu Luka, tapi mungkin pada saat itu saya terlalu berfokus pada hal-hal yang mengerikan gitu di novel itu. Terus setelahnya saya membaca yang seperti Dendam, kembali lagi hal-hal yang 21 plus. Terus setelah di Lelaki Harimau baru saya temukan gaya menulisnya Eka yang sangat puitik. Dia tuh bukan puitik yang dimasuk-masukin gitu loh, yang dia sengaja menggunakan kata ini biar dia keren gitu novelnya. Tapi dari kata puitik itu sangat mulus dirajut ke narasi-narasi novelnya gitu. Itu yang membuat saya sangat suka Lelaki Harimau. Kemudian di Perempuan Patah Hati yang kembali menemukan cinta melalui mimpi ini, saya membaca karena mungkin belum puas ya, karena Lelaki Harimau ini sangat pendek gitu. Saya ingin membaca narasinya itu lagi, tapi di sini tuh emang banyak, ada beberapa lah cerpen eksperimental yang mungkin akan saya ceritakan. Itu adalah gajah masuk kulkas. Itu seperti lelucon yang kita dapatkan kan, membuat senang seekor gajah. Membuat senang seekor gajah. Jadi apa namanya, ceritanya itu adalah seorang gajah ini, dia ingin seekor gajah ini seekor gajah ini dia ingin masuk kulkas karena dia merasa kalau masuk kulkas dia akan senang dan bahagia gitu. Jadi dia datangi satu rumah yang dia rasa punya kulkas, dan dia bilang lah, dia ketok dulu pintunya. Keluar dua anak kecil, terus dia bilang, saya mau masuk kulkas gitu biar saya bahagia, bisa enggak? Terus kayak anak kecil itu kan menganggap, kenapa ya dia merasa senang masuk kulkas? Oh iya gitu. Dia kan kalau misalnya panas lagi gerah siang-siang kan dia masukin tangan ke kulkas, adem gitu kan, kayak wow, oke. Kayaknya itu yang ingin dirasakan gajah ini gitu. Akhirnya oke lah Pak Gajah, ayo masuk gitu. Gitu kayak fabel, tapi pembicaraan antara anak dan gajah ini seperti dibuat di dunia itu kayak biasa saja. Kayak nggak mungkin lah, nggak bisa lah harusnya kan. Tapi oke. Masuklah Pak Gajah nih ke rumahnya, dilihat kulkas. Pas dia mau masuk,
nggak muat gitu kan, nggak muat sih nih, oh ya gimana ya, udah dicoba kepalanya, tangannya nggak muat. Terus si yang anak dua cowok cewek ini berdiskusi, gimana nih dia nggak bisa masuk, kasihan dia nanti. Iya, akhirnya oh ya gimana kalau kita potong aja dia. Akhirnya bener dia potong tubuh gajah ini kecil-kecil pokoknya sampai dia muat gitu ya. Setelah dia potong, setelah dia mutilasi, akhirnya dia masukin ke dalam kulkas. Terus baru dia sadar, ih bukannya itu berarti kita sudah membunuh gajah itu, dia bilang. Iya juga ya gitu. Dari dia mau sedih, dia akhirnya senang lagi gitu. Karena tapi bukannya itu yang dia inginkan, gajah agar dia senang gitu. Akhirnya udahlah, dua anak ini kayak merasa senang. Akhirnya berhasil memasukkan gajah itu ke dalam kulkas. Walaupun awalnya dia sedih. Itu menurut saya cerpen yang sangat eksperimental dan idenya sebenarnya lumayan sederhana gitu kan. Gajah masuk ke kulkas. Iya, tapi kalau membaca ini menurut saya sangat keren jadi hasilnya. Ada juga lagi satu menurut saya ini sangat keren kalau dibaca. Judulnya itu adalah mana dia? Pokoknya tentang seekor batu, dia pengantar tidur, pokoknya tentang seekor batu. Dia ceritain batu ini Seekor. Sebuah. Kenapa dia ceritain batu ini dari yang harusnya batu ini tidak punya karakter, kok batu gitu kan menjadi hidup gitu. Akhirnya dia batu ini dia sangat marah, dia dendam sama manusia karena dia pernah dijadiin pemberat. Pas ada pelaku pembunuhan kan, cowok ini dia bunuh istrinya, dijadiin batu ini pemberat gitu. Ya. Akhirnya pas istrinya ini direscue, orang-orang tuh ngira, ih kenapa nih, apakah dia bunuh diri gitu. Semuanya tuh jadinya mengira kalau istrinya ini bunuh diri, padahal batu itu di situ ada saksi gitu, batu ini. Enggak, itu dia suaminya malah suaminya dia itu yang paling sedih di sana. Kayak paling tersakiti, kayak bersandiwara gitu. Batu ini ingin beritahu kepada orang-orang kalau itu pelakunya ada di antara kalian. Dan dia sangat benci sama manusia karena itu. Dan ditekankan di sini tuh kalau ini dendam yang sudah sangat kesumat gitu. Kapan dia bisa melepaskan dendam ini? Dia sangat benci, dia sangat dendam sama manusia itu. Sampai akhirnya terus bertahun-tahun kemudian batu ini dia akhirnya menjadi kecil, kayak diceritain di perjalanannya di pinggir jalan dia ditabrak kah atau apa sampai dia jadi kecil kelereng gitu. Tapi walaupun tubuhnya udah sekecil kelereng, dendam itu masih sangat besar. Masih dendam sama manusia yang akhirnya dia singkat cerita dia ditemuin sama satu anjing atau anak gitu ya. Anak dibawa dia ke rumah. Dan di rumah itu dia ketemuin suami yang bunuh istrinya tadi itu sama istri muda, dia udah nikah lagi. Sekarang dia kayak mikir gimana cara biar bisa bunuh si suami ini. Akhirnya dia ditaruh sama si istri muda itu di kamar suaminya, dan pas suaminya ini kayaknya turun dari kasur, dia injak batu ini, akhirnya dia jatuh, kena kepalanya, dia meninggal gitu. Akhirnya kan dia bahagia. Akhirnya saya sudah menuntaskan dendam saya. Terus ada plot twist ternyata. Ternyata istrinya ini, istri mudanya itu emang sengaja naruh batu di sana. Gitu untuk biar dia bunuh si suaminya, lagi didendam sama manusia. Gitu endingnya. Kan keren banget kan? Dari batu ini bisa dendam, terus dibuat plot twist di akhir kayak batu ini bisa dendam dan akhirnya bisa bertemu sama orang dia benci aja sudah keren gitu. Ada plot twist lagi, dia dimanfaatkan lagi sama manusia, sebenci apa di akhirnya. Gitu saja sih. Mantap sekali. Senang sekali. Tugasnya Farhan bagaimana menularkan Eka ke pembaca baru lagi nanti. Cari lagi. Oke, berikutnya kita ke yang terakhir, ke Aura, silakan. Tertular. Makasih, saya lah yang tertular. Saya juga baca ini. Oh iya. Lelaki Harimau. Tapi mungkin saya mau menceritakan buku yang ini dulu, yang juga masih baru banget ongoing saya baca, yaitu Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dari Pramudia Anantatur. Ya, itu yang saya baca. Dari judulnya aja kayak Nyanyi Sunyi Seorang Bisu itu kayak sangat puitis. Saya
baca. Apalagi ketika mengetahui konteks buku ini adalah yaitu berisi esai-esai Pram dan juga surat-surat yang gak terkirim dari dia selama dia jadi tapol. Ya, Bukan, betul, ya dalam pelarian lah jadi tapol ya kayaknya. Bukan pelarian, tapi Emang dia kayak ditahan. gitu lah. Perjalanannya dia ditahan. Surat-surat yang tak terkirim ke anak-anaknya juga ada di sini. Jadi kayak judul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu itu seperti apa ya, sangat mengenal lah setelah tahu konteksnya. Puisinya Amir Hamzah, Oh iya. Nyanyi Sunyi. Oh. Ya, tambah. Oh. Dalam bahasa Inggrisnya tuh The Mute Soliloquy. Oh. Fun fact itu. Ya, Fun itu. di fakta. Enggak juga sih. Saya baru pertama sih baca Pram. Saya belum baca Bumi Manusia, belum. Oke. Jadi ini sangat-sangat pertama. Dan awalnya ini kan memang memoir, jadi saya pikir akan, nggak tahu ya kenapa saya selalu mempunyai ekspektasi sebelum baca buku tuh kayak Ya. mungkin ini akan seperti dokumenter atau apa gitulah. Ya. Tapi ternyata Pram menulisnya itu seperti memang saat-saat saya membaca buku fiksi barangkali dia tetap menuliskan dengan puitis lah. Tapi di sisi lain saya merasa ada kesan yang sama seperti saat saya membaca Madilog yang cetakan awal-awal yang di narasinya tuh kayak masih ada logat apa gitu saya nggak tahu. Jadi kayak Secara bahasa. iya, secara bahasa unik sekali. Harusnya saya tandai sih, itu salah saya. Udah kelewat. Saya baru baca awal banget. Nah, yang saya senang itu adalah dia kan memang menceritakan tentang kisahnya dia, tapi tidak dengan cara membosankan. Ada kayak misalnya, dan radio kapal itu tak henti-hentinya bergaya, sekalipun tiada orang mendengarkan lagu-lagu keroncong yang cukup memualkan doa selamat menuju hidup baru dari seorang gerejawan. Ya, selamat untuk hidup baru katanya. Itu kan cakep banget ya. Itu kutipan paling saya suka. Oh iya, saya juga. Itu dikutip sama yang menulis buku tentang dia. Oh, iya, saya juga ini tadi yang kayak kok indah banget gitu cara dia menceritakan suasana, dan barangkali bisa jadi untuk belajar menulis catatan perjalanan. Betul. Sepertinya. Iya. Ya, karena ini sangat mengalir dan tidak, memang sih harusnya kan suasananya mencekam ya, tapi dia berhasil menuliskannya tuh dengan apa ya, lebih ramah lah untuk para pembaca. Itu yang saya suka. Dan akhirnya saya mendapat kesimpulan kalau sepertinya ini buku yang tepat saya pilih gitu. Karena sebenarnya saya memilih buku ini karena adalah untuk lebih dekat dengan sejarah-sejarah yang dialami oleh Tapol. Dia ini kan dari tahun 1969 sampai 19 berapa gitu, lupa saya sampai 74 kalau saya. Nah, ya. Sedangkan saya belum banyak membaca buku-buku yang berkaitan tentang Orba seperti ini. Biasanya kan dari fiksi gitu. Saya ingin tahu bagaimana sih dari apa namanya, yang menjalaninya langsung lah, itu Pram sendiri. Itu sih dari saya untuk yang Nyanyi Seorang Bisu, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Terus satu lagi yang Lelaki Harimau. Tadi kan Farun udah ceritanya tuh seperti apa, alurnya seperti apa. Barangkali yang saya mau ceritakan itu kesan-kesan saya saja. Tadi Farhan mengatakan kalau dia suka dari apa ini namanya, ada sinopsis sama adalah sebutannya. Iya ya. Nah, saya agak belur B tulisannya. Oh, oke. Apa namanya, belum Ih, Terus saya emang belur B. iya ya. Dia suka yang bagian ini. Saya sangat suka awalnya. Yang Saya juga suka awalnya. kamu nggak bilang. Sejak ketika Margio membunuh Anwar Sadat, Kiai Jahro tengah masyuk dengan ikan-ikan di kolamnya. Ditemani aroma asin yang terbang di antara batang kelapa dan bunyi falsetto laut, dan badai jinak merangkak di antara ganggang, dadap, dan semak lantana. Kayak wow, iya, sangat-sangat puitik Bunyi gitu. falsetto laut. Falsetto laut tidak terpikirkan oleh saya
Jadi ini adalah buku Eka kedua yang saya baca, ketiga setelah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Cantik Itu Luka udah. Ya udah, Cantik Itu Luka, Seperti Dendam, terus sama ini yang ketiga. Di sini tuh kayak uniknya dia memberitahu kita pelaku pembunuhan itu di awal gitu. Yang dimana cerita terus berputar-putar tentang seluk-beluk orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan pada akhir ceritanya kembali pada premis awal itu yang kayak intinya ada laki-laki, ada harimau di dalam tubuhku, yang kayak kenapa dia bisa membunuh si tokoh Margio ini. Lalu saya juga menyoroti, biasanya saya itu tidak tahu ya apakah ini kebiasaan bagus atau tidak, tapi sering kayak mencari-cari apa kritik sosialnya nih gitu di cerita itu. Mungkin saya pernah dengar Mbak Iin bilang kayak ada beban ideologis, itu kadang tidak bagus karena bisa jadi bias gitu. Dan saya mencari juga di sini gitu. Ya. Tadi cerita Farhan soal Nuraini dan Komar itu, yang soal KDRT itu kan kayak langsung saya kaitkan dengan mana yang feminisme yang bisa saya ambil di sini gitu. Maksudnya kayak banyak orang-orang bilang Eka itu sering menyisipkan kritik-kritik sosial, apalagi yang tentang perempuan di Cantik Itu Luka. Masalahnya yang di Cantik Itu Luka saya tidak menemukan gitu. Barangkali saya kurang menelik atau gimana. Apalagi setelah baca kritiknya Catherine. Oh, Catherine kan bahas Maman lah ya, berarti yang kalau dia seperti tidak berusaha memberikan pesan tertentu di Cantik Itu Luka. Di sini saya coba lagi nyari tahu yang tentang Komar dan Nuraini ini tepatnya. Kenapa Komar bisa memukul si Nuraini gitu. Tapi di sisi lain saya berdebat sama Farhan. Farhan bilang kayak, tapi Komar ini sayang sama keluarganya gitu. Kayak dia menangis. Oh, itu yang buat kalian tidak baikan kemarin? Enggak. Dan kami baikan kemarin. Biasa aja. Terus itulah berdebat kami. Terus saya bilang kayak, ini karena ego lelaki, saya bilang. Dia bilang kan kalau tidak salah ada narasinya bilang, jikalau Nuraini tidak berada di sampingnya, maka izinkanlah dia menumpahkan amarah kepadanya. Itu yang saya ingat. Jadi kayak dia cukup berat yang dia jalani kehidupan luarnya, yang dimana kan dia merantau cari kerja, terus untuk keluarganya lah. Tapi di keluarganya dia nggak dapat kasih sayang, terus akhirnya dia melampiaskan dengan memukul. Apakah itu yang dimaksud dengan ego yang saya baca di buku pembagian kerja secara seksual gitu? Apakah itu seperti itu? Jadi yang saya lihat itu Eka seperti memberikan kita real, benar-benar real kehidupan orang-orang yang proletar. Begitu sepertinya. Maaf kalau kata-kata saya tidak tepat, tapi kayak gitulah, seperti mengajak kita napak tanah gitu. Itu yang napak tanah sebenarnya. Yang isu-isu yang selama ini kita diskusikan, Eka memberikan gambarannya secara real gitu. Yang saya juga nggak tahu dari mana dia melihat semua ini. Artinya kan dia butuh pengamatan untuk menulis novel seperti ini dengan detail-detail suasana pedesaan yang benar-benar pedesaan dan permasalahan-permasalahan orang-orang di sana itu. Bagaimana dia bisa menuliskan di sini, itu yang saya salut. KKN. Oh, dia KKN. Betul. Iya, ampun. Itu aja sih. Dan juga ini sih, saya juga berusaha belajar juga dari narasi-narasinya Eka, yang dimana dia misalnya orang marah, dia tidak secara gamblang bilang Komar itu marah atau memukul, tapi dia deskripsikan lebih detail lagi, apakah dia mengambil sapu atau apa gitu. Yang lagi-lagi dia hiasi dengan kalimat-kalimat puitisnya. Itu sih dari saya, terima kasih. Woi, mantap sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, kita nampaknya sudah semua berbagi tentang bacaan masing-masing, dan saya kira menarik sekali ya, khususnya soal Eka tadi. Akhirnya ada yang membaca Eka lagi setelah sekian lama.
Baik, mungkin itu saja, kita langsung cukupkan sekian karena sekarang juga masjid sudah bunyi gitu. Sebentar lagi azan maghrib. Jadi kita cukupkan sekian. Seperti yang Desi tadi bilang, akhirnya setelah sekian lama kita bincang buku lagi, gitu ya. Baik teman-teman yang menonton video ini nanti, inilah proses bincang buku kali ini, sedikit atau tidak banyak orang, tetap seru gitu. Sampai jumpa di bincang buku berikutnya. Dadah.